dikatakan ijazah itu terbukti itu tidak match dengan bekas presiden. Jadi match orang lain. Oh, dan maksudnya bicara orang lain? Ya, orang lain. Confirm itu orang lain. Jadi itu sudah saya pastikan dengan menggunakan berbagai software. Dan kebetulan satu lagi nih, abang kita yang dari Bali itu hasilnya sama. Kami nggak janjian, tapi dua-duanya hasilnya sama. Dan menariknya kemudian Bion juga caranya Ella juga? Sama, caranya Ella juga meskipun pakai software yang berbeda. Ilmu pengetahuan, saya kira teman-teman UI juga ngerti ya, teman kampus lain juga ngerti. Mau software apapun, kalau softwarenya benar dan tidak bohong, software kan nggak bohong, pasti sama. Ya. Kalau salah berarti orangnya yang salah, kan gitu kan. Nah, terus kemudian yang menarik ada pertanyaan, terus foto siapa gitu, gitu kan. Akhirnya saya track, gitu. Foto siapa itu. Dua hari berbagai gitu kita crawling. Gitu. Nah, muncullah foto seseorang yang aslinya memang ada di Solo. Dia memang bukan mahasiswa UGM, dia dulu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Nah, saudaranya atau sepupunya bekas presiden. Ya ini yang menarik, dia Direktur Utama PT Bara Toba Energi. Toba jadi ingat nama. Nah, sudah jelas kan? Itu nama itu sudah jelas kan? Terus dia punya gor mewah sekali di Solo. Namanya Gor Kedut. Karena mata dia tuh sering berkedut. Emang iya? Gornya tuh mewah sekali untuk ukuran orang Solo. Dia punya gor, punya wisma atlet itu, wah sultan dia. Nah terus dia punya trik, kok orang ini agak misterius ya, siapa dia gitu. Dan ternyata foto orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan UI World Plus kali ini. Mas Resoro ini demikian aktif ya untuk terus menegakkan kebenaran. Dan kita juga tahu bahwa sekarang ini masyarakat rakyat Indonesia semakin ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi, apa sesungguhnya sejarah itu. Nah, Mas, ya kita sudah panjang lebar membahas tentang pada episode sebelumnya ya. Bisa ditonton di sini nih nanti, ya kan gitu. Nah, kali ini kita bicara mengenai dampak. Ya. Dampak bahwa apabila ternyata nanti terbukti seseorang itu ternyata menggunakan atau ijazah palsu. Menurut pendapat Mas gimana? Nah gitu. Jadi menurut saya yang waktu pada tayangan sebelumnya kita bicara soal skripsi yang palsu. Ya. Jadi tidak mungkin ada seseorang punya ijazah asli kalau skripsinya palsu. Nah, saya bicara sedikit soal ijazah. Jadi kenapa kita tegas lagi soal ijazah? Selama ini yang disebut ijazah dalam tanda kutip itu kan yang beredar cuma fotokopi. Nggak pernah ada yang berani memastikan itu. Ya kan gitu. Dan bahkan kepolisian pun dalam sidang yang diajukan oleh teman-teman TPUA itu pun hanya ketemu dengan fotokopi pada jaksa. Nah, menariknya ada kader dari partai salah input ya atau partai saudara ijazah. Nah, itu yang kemudian mengedarkan yang dia jamin ini loh ijazah aslinya. Jadi ini catat teman-teman, dialah yang memastikan itu ijazahnya. Kalau kemudian itu bohong, ya berarti dia yang menyebarkan hoax. Bukan Bambang Tri yang kemudian ditangkap karena katanya menyebarkan hoax. Di orang yang menyebarkan itu partai salah input itu sebagai ijazah itu lain dia. Karena itu padahal setelah saya periksa, ya itu foto itu tidak berdasarkan ijazah sebenarnya. Karena itu hasil dari print out saja. Kalau print out, kalau printing, dan itu barang baru. Kalau printing belum ada beberapa tahun yang lalu, belum ada. Itu pun printer hitam putih waktu itu ya. Satu, kenapa? Kelihatan sekali garisnya, marginnya kelihatan sebelah kiri. Kemudian saya periksa itu pakai teknologi namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Error Level Analysis itu bisa untuk menguji kalau ada gambar itu sudah direkayasa atau belum. Mau gambar itu difotokopi, mau gambar itu tak berapa kali, kalau diperiksa dengan ELA itu akan ketahuan. Jadi misalnya ada logonya itu pernah di-retouch, kemudian pas fotonya pernah ditempel ulang. Jadi kalau teman-teman punya curiga, pas fotonya ada yang kok tidak nempel di capnya atau capnya di bawah pas fotonya, itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi ini bukan omong-omong, ini bukan abal-abal, ini ilmu teknologi yang sudah meriksa itu namanya ELA. Nah kemudian teman-teman kan pada tanya, nah itu fotonya di mana mas? Itu foto orang berkacamata, bibir tebal, telinganya daplang, kemudian giginya rapi, itu fotonya bekas presiden apa enggak? Nah ini yang menarik. Kita uji pakai software face comparison dan juga face recognition yang biasa saya pakai untuk menguji
orang ya. Saya udah puluhan tahun Mas kalau muji artis, muji foto itu dan selalu clean ya, selalu sahih. Termasuk terakhir saya muji seorang selebgram yang konon sama RK ya, tapi bukan RK kalau itu, tapi orang lain. Tapi videonya benar. Itu jadi foto yang ada dalam yang dikatakan ijazah itu terbukti itu tidak match dengan bekas presiden. Jadi match orang lain. Oh, dan maksudnya bisa orang lain? Ya, orang lain. Confirm itu orang lain. Jadi itu sudah saya pastikan dengan menggunakan berbagai software. Dan kebetulan satu lagi nih, abang kita yang dari Bali dia itu hasilnya sama. Kami nggak janjian, tapi dua-duanya hasilnya sama. Dan menariknya kemudian beliau juga caranya Ella juga. Sama, caranya Ella juga meskipun pakai software yang berbeda. Ilmu pengetahuan, saya kira teman-teman UI juga ngerti ya, teman kampus lain juga ngerti. Mau software apapun, kalau softwarenya benar dan tidak bohong, software kan nggak bohong, pasti sama. Ya. Kalau salah berarti orangnya yang salah, kan gitu kan. Nah, terus kemudian yang menarik ada pertanyaan, terus foto siapa gitu, gitu kan. Akhirnya saya track, gitu, foto siapa itu. Dari berbagai gitu kita crawling gitu. Luar biasa. Nah, muncullah foto seseorang yang aslinya memang ada di Solo. Dia memang bukan mahasiswa UGM, dia dulu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Nah, saudaranya atau sepupunya bekas presiden. Dia ini yang menarik. Dia direktur utama PT Bara Toba Energi. Toba jadi ingat sama dia. Nah, sudah jelas kan? Nah, itu nama itu sudah jelas kan. Terus dia punya gor mewah sekali di Solo. Namanya Gor Kedut. Karena mata dia tuh sering berkedut. Gitu. Memang iya. Gornya tuh mewah sekali untuk ukuran orang Solo. Dia punya gor, punya wisma atlet itu, wah sultan dia. Gitu. Nah, terus dia punya kok orang ini agak misterius ya. Siapa dia gitu. Dan ternyata foto orang itu sebelum saya sebut namanya, foto orang itu ketika kemudian saya paparkan dengan foto orang yang ada di ijazah, yang bibirnya tebel, telinganya daplang, kemudian pakai kacamata. Sampai sekarang orang itu juga masih pakai kacamata, ya. Match. Jadi matchnya confirm, matchnya di atas 80%, bahkan 90%. Menariknya lagi, Abang Balige juga sama menguji juga match juga. Malah nggak janjian ya? Nggak janjian, kami nggak janjian sama sekali. Dan akhirnya kalau seorang katakan saintis itu kan biasanya punya rasa yang sama. Ya demikian juga teman-teman UI Watch yang mengangkat diskusi ini, itu kan punya kepedulian sama. Dan orang ini yang menarik gitu. Namanya adalah Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Silakan klik. Orangnya masih hidup ya? Orangnya masih hidup, tanggal lahirnya 8 Juli tahun 1977 ya, gitu. Dan ada foto dia, Dumatno ini dengan bekas presiden itu, dan terlihatlah jarak usianya yang kira-kira jaraknya sekitar 15-an tahun. Ya, jarak bekas presiden kan lahir tahun 61. Dumatno ini lahir 77. Ya, cocok. Jadi orang ini memang kemudian digunakan untuk mengacaukan cerita. Selama ini kan kita duga Hari Mulyono. Memang Hari Mulyono itu adalah adik iparnya bekas presiden. Dia mantan suaminya Hidayati. Yang Hidayati hanya nikah dengan Anwar Usman. Hari Mulyono adalah orang yang kemudian kita, mohon maaf nih, kita nggak tahu tiba-tiba wafat, meninggal tahun 2018. Ya, ini kan aneh kan? Kok bisa meninggal terus tiba-tiba istrinya kawin dengan Anwar Usman mengesahkan anak haram konstitusi itu, ya kan? Bapak. Nah, itu. Jadi kan semua itu kan kayak sudah skenario. Hari Mulyono lah yang kuliah di Fakultas Hukum tahun 80. Kehutanan, bukan Fakultas Hukum. Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya. Dan dia lulus pada tanggal atau November 2085. Ya, jadi sangat besar kemungkinan kalau mungkin format ijazahnya itu adalah bukan milik bekas presiden tapi milik Hari Mulyono. Tapi fotonya itu yang dipakai adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Nah, kembali ke pertanyaan paling puncak sekaligus mungkin kita rangkum ini. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal selama 5 kali. Kenapa 5 kali? 2 kali wali kota, Pak. Sekali gubernur. 2 kali presiden. Ini fatal luar biasa terhadap republik ini. Sangat fatal. Dan kita tidak ingin, kalau mungkin ada pertanyaan, dampak hukumnya gimana? Kan ya sudahlah, mikul dur mas mendem jero gitu. Enggak bisa mikul dur mendem jero. Kita harus melakukan tindakan yang kemudian sama seperti yang diteriakkan adik-adik mahasiswa itu. Ini harus tetap kita teriakkan. Adil Jokowi. Luar biasa. Harus tetap ini diteriakkan dan jangan putus, ya.
Karena apa? Ini bisa jadi presiden. Ini bisa jadi presiden bahwa nanti kalau dia memang sudah pensiun atau katakanlah sudah tidak jabat lagi, oke. Tapi tetap harus dikejar, tetap harus diadili, ya. Gitu. Tapi yang jelas juga anaknya, Makzulkan. Papa tadi, Makzulkan. Itu kan masih janda. Ini nanti pada episode Uiwas mungkin beberapa saat lagi, ya. Ijazahnya sebangun, ya. Jadi kacang mongso ninggal lolanjaran, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ijazahnya juga harus diragukan, gitu. Nah, jadi dampaknya memang, ayo kita ajak semua civil society itu untuk kemudian membahas ini, ya. Secara isi hukum saya kira Pak Heri juga bisa tambahkan nanti bahwa ini fatal untuk Republik. Iya, luar biasa. Jadi berbagai bukti sudah disampaikan oleh Mas Roy, dan dari kacamata hukum itu ada ancaman hukumnya, ya, bahwa pemalsuan kan pertama kali pemalsuan. Ya. Itu ancaman hukumnya adalah maksimal 6 tahun. Jadi kalau memang terjadi, sebaiknya sebelum itu terjadi, ayolah pihak-pihak yang selama ini mendukung, ingatkan dia, ayolah bos, ya kan? Ayolah bos, kita. Tapi kalau anda nggak, kalau jangan mau, ya udah berarti anda juga nanti turut serta. Ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa kita Uiwas Plus ini adalah akan dan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.